Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lianti dengan kepemilikan NIM 25110180 dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan membacakan makru kelima dari mata pelajaran Qiraatul Kutub. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu makrunya, yaitu mengenai Kitabul Buyu'i wa ghairiha min mu'amalati. Al-buyu'u salasatu asya'a, bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun, wa bai'u syai'in mausufi fi dhimti fajaizu, wa idza wujidatis sifatu 'ala ma wusifa bihi, wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf fala yajuzu, wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin, wala yasihu bai'u 'ainin najisatin wala mala manfa'ata fihi. Faslun والربا في الذهب والفضة والمطعومة فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذلك مطعومة لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع غرور. فصل ومتبايعان بخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا خيار إلى 3 أيام وإذا وجدت بمبيع غيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع ثمرة مطلقا إلا بعد دو صلاحها ولا بيع ما فيه ربا بجنسه رتبا إلا اللبان. فصل ويصح سلام حالا ومواجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط أن يكون مضبوطا بصفات وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معاينا ولا من معاين. ثم لصحة السلام فيه 8 شرائط وهو أن يصف بعد ذكر جنسه ونوعه بصفاته التي يختلف بها ثمنه وأن يذكر قدره بما ينفي جهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون ثمن معلوما وأن يتقابض قبل تفرق وأن يكون عقد السلام ناجزا لا يدخل خيار شرائط. Baiklah, selanjutnya saya akan menerjemahkan makruh kelima, bab Kitabul Buyu'i wa ghairiha min mu'amalati, bab jual beli dan transaksi lainnya. Al-buyu'u salasatu asya', akad jual beli itu ada 3 macam. Bai'u 'ainin musyahadatin fajaizu, jual beli barang yang terlihat itu hukumnya sah. Wa bai'u syai'in mausufi fi dzimti fajaizu, wa idza wujidati sifatu 'ala ma wusifa bihi, jual beli barang dalam tanggungannya dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya hukumnya sah jika sifat-sifat tersebut ada pada barang yang dipesan. Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf fala yajuzu, jual beli yang tidak ada dan tidak terlihat itu hukumnya sah. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin, dan sah hukumnya jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dapat dimiliki. Wala yasihu bai'u 'ainin najisatin, dan tidak sah jual beli benda yang najis. Wala mala manfa'ata fihi, dan benda yang tidak memiliki manfaat. Faslun wa yasihu salamu halan wa mu'ajalan. Pasal ini menjelaskan mengenai akan salam yang baik. Wa yasihu salamu halan wa mu'ajalan fima takamala fihi khamsu syara'id, dan akad salam akan sah baik dilaksanakan segera maupun ditunda asalkan terpenuhi 5 syarat. An yakuna madbutan bisifati, yaitu jelas sifatnya, wa an yakuna jinsan lam yahtalit bihi ghairuhu, dan barang itu merupakan jenis yang murni yang tidak tercampur dengan benda lainnya. Walam tadkhuluhu naru lihalatihi wa lihalatihi, barang itu tidak terkena api pemasak atau pengolah. Wa an la yakuna muayyanan wala min muayyanin, serta tidak ditentukan secara khusus dan tidak diambil dari sumber tertentu. Summa lisihati sulami fihi samaniyatu syara'id, kemudian akad salam juga akan sah ketika ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Wahwa, yaitu an yasifu ba'da zikri, barang itu harus jelas jenisnya, jinsihi wa naw'ihi, dan ragamnya, bisifatil lati yahtalifu biha samanu, kemudian dijelaskan sifat-sifat yang membuat harganya berbeda-beda. Wa an yadhkuru qadrahu bima yunfi jahalata anhu, dan dijelaskan ukuran dan jumlahnya dengan jelas hingga hilang ketidakjelasan dalam perjualbelian.
Wa an yakuna mawjudan 'indal istihqaqi fil ghalibi. Dan barangnya harus tersedia pasokannya pada saat waktu penyerahan barang. Wa an yadhkuru mawdi'a qabdihi, dan harus disebutkan tempat penyerahannya dengan penerimaan barangnya. Wa an yakuna samanu ma'luman, dan harga harus jelas jumlahnya dan pasti. Wa an yataqabadu qabla tafarruqi. Kedua pihak saling menyerahkan hak masing-masing. Wa an yakuna aqdus salami najizan la yadkhulu khiyaru syarati. Baiklah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama itu ada bab jual beli dan transaksi. Nah, jual beli itu dibagi menjadi 3 macam berdasarkan kejelasan barangnya. Yang pertama itu ada jual beli barang yang terlihat langsung. Nah, hal ini atau jual beli ini itu diperbolehkan dan sah karena tidak ada ketidakjelasan. Jadi semuanya itu sudah jelas karena sudah terlihat langsung dan bisa memastikan secara langsung. Yang kedua, itu ada jual beli barang yang dijelaskan sifatnya secara terperinci dan pasti. Nah, jual beli ini juga sah asalkan barang yang diserahkan nanti sesuai apa yang kita deskripsikan kepada si pembeli. Yang ketiga, yaitu jual beli barang yang tidak terlihat dan tidak jelas. Nah, hal ini karena tidak terlihat dan tidak jelas, maka jual beli ini itu tidak sah karena mengandung goror atau ketidakjelasan yang tidak memenuhi syarat dalam Islam. Nah, selain itu, jual beli hanya sah jika barangnya yang pertama suci, kedua bermanfaat, dan ketiga dapat dimiliki sepenuhnya oleh si penjual. Nah, barang yang najis seperti bangkai atau yang lainnya, atau barang yang tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh diperjualbelikan karena syarat hanya membolehkan transaksi yang membawa manfaatan dan kemaslahatan. Selanjutnya yaitu bab riba dalam emas, perak, dan bahan makanan. Bab ini menjelaskan mengenai aturan untuk menghindari dari riba. Nah, yang pertama itu ada untuk emas dan perak. Nah, jika diukur dengan jenis yang sama dan jumlahnya, itu harus sama persis dengan diserahkan secara tunai. Jika jumlahnya beda, itu menjadi riba yang dilarang. Tetapi, jika emas ditukar dengan perak, jumlahnya boleh berbeda, asalkan diserahkan langsung atau secara tatap muka si penjual dengan si pembeli. Nah, yang kedua itu ada untuk bahan makanan. Aturannya itu sedikit mirip dengan yang tadi, yaitu harus sejenis dan sama jumlah dan harus diserahkan dengan tunai. Nah, jika berbeda jenis, boleh berbeda jumlah asalkan harus tunai penyerahannya. Yang ketiga adalah larangan lainnya. Nah, larangan lainnya ini adalah tidak boleh menjual barang yang dibeli sebelum kita menerima langsung di tangan kita sepenuhnya. Karena risikonya barang itu bisa jadi cacat ataupun hilang. Dan juga kita tidak boleh menukarkan daging dengan hewan yang masih hidup karena mengandung ketidakjelasan atau ketidakjelasan pada nilai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab hak memilih, cacatnya barang, dan penjualan buah. Yang pertama itu ada mengenai hak memilih. Nah, jadi kedua belah pihak itu berhak membatalkan akad selama mereka belum berpisah tempat dan boleh membuat kesepakatan selama berlaku hingga 3 hari. Yang selanjutnya adalah cacat barang. Nah, jika barang itu ternyata cacat dan kita tidak tahu ketika transaksi, maka barang tersebut boleh kita tukarkan atau boleh kita kembalikan lagi kepada si penjualnya. Yang ketiga adalah penjualan buah. Jadi, kita tidak boleh menjual buah yang masih mentah kecuali karena kita tidak tahu apakah buah itu akan menjadi matang sempurna atau buah itu akan busuk atau bagaimana. Jadi belum ada kejelasan. Nah, yang selanjutnya adalah perairan. Nah, biasanya barang yang mengandung riba itu tidak boleh ditukar sesama jenis dalam keadaan basah. Nah, tapi ada satu yang dikecualikan, yaitu susu. Selanjutnya adalah ada bab mengenai syarat sahnya akad salam. Nah, akad salam itu adalah akad jual beli di mana yang langsung dibayar di muka atau langsung dibayar dengan kontan. Nah, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Ini diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi syarat yang ketat, yaitu ada 5 syarat utama. Yang pertama adalah barang dijelaskan sifatnya dengan sangat jelas. Yang kedua, satu jenis tidak tercampur dengan jenis yang lain. Yang ketiga, belum diolah hingga bercampur jenis dengan hal yang lain. Yang keempat, tidak ditunjuk barang tertentu atau tidak spesifik. Yang kelima yaitu bukan berasal dari barang yang terbatas jumlahnya. Jadi barangnya itu stoknya itu aman atau barangnya itu stoknya banyak gitu. Nah, ada pun 8 syarat tambahan dalam memenuhi syarat akad salam ini. Yang pertama adalah disebutkan sifatnya, jenisnya, dan cara membedakan harganya. Yang kedua, jumlahnya jelas dan tidak ada keraguan. Yang ketiga, jika penyerahannya ditunda, maka kita harus menyebutkan kembali kapan barang itu akan diserahkan selanjutnya. Yang keempat, barang umumnya tersedia di pasokan saat jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo barang itu sudah ada gitu. Dan yang kelima adalah tempat penyerahannya juga disebutkan. Jadi tempatnya di mana itu harus disebutkan. Yang keenam, harganya jelas dan disepakati dari kedua belah pihak. Yang ketujuh, uang lunas sebelum kedua pihak itu berpisah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah akad bersifat mengikat. Jadi tidak boleh ada syarat yang bisa membatalkan sesuka hati. Baiklah, selanjutnya saya akan mentarkib
makruh ketiga yang sudah saya jelaskan tadi dan yang sudah saya baca tadi. Di sini ada kitabul buyu'i. Nah, kitab itu berkedudukan mubtada atau sebagai subjek, tandanya itu adalah domah di akhir. Al-buyu ini adalah isim jamak dari bai'u, yaitu yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih karena mengikuti dari kitabu. Wa ghairiha itu kata ganti yang kembali atau merujuk kepada al-buyu. Min mu'amalati. Mu'amalati di sini adalah majrur dan minnya adalah huruf jar. Al-buyu'u salah satu asya. Al-buyu' menjadi mubtada atau subjek dan salah satu adalah menjadi khabar atau keterangan dari al-buyu'. Asya'a itu adalah sebuah tamyiz atau memperjelas jumlah. Bai'u ainin musyahadatin. Bai'u sebagai mubtada, ainin yaitu sebagai mudhafun ilaih dan fajaizu itu sebagai khabar. Wa bai'u fajaizu wa bai'u syai'in mausufi fi zimti fajaizu. Wajaizu itu sebagai mubtada dan fi di sini ada huruf fi yaitu sebagai huruf jar. Azimti itu majrur. Fajaizu idza wujidati sifatu ala ma wusifa bihi. Fajaizu iza itu adalah huruf syarat. Wujidati itu fi'il madi, sifatu fi'il madi, ala huruf jar, ma wusifa adalah fi'il madi. Bihi wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Ainin di sini adalah sebagai bentuk sifat, ghaibati lam di sini sebagai fi'il nahi, tusyahad itu fi'il mudhari. Walam tusaf fala yajuzu. Fala itu sebagai kata sambung, yajuzu itu fi'il mudhari. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Nah, wa yasihu itu sebagai mudhari. Wa bai'u kullin ini wa bai'u sebagai fa'il karena berharokat rafa, kullin itu mudhaf. Tahirin itu mudhafun ilaih, muntafa'in itu sebuah sifat, mamlukin itu menjelaskan sifatnya. Wala yasihu bai'u ainin najisatin. Mamlukin itu menjelaskan sifatnya kan tadi, dan wa itu sebagai wa atof, la-nya la nahi, yasihu itu fi'il mudhari, bai'u itu fa'il. Dan wala ma itu isim isyarah, la nahi, manfa'ata fihi. Fihi di sini adalah sebagai jar majrur. Selanjutnya, faslun wariba fi dzahabi wal fiddati wal mat'umati. Faslun ini adalah isim nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada. Riba ini sebagai mubtada kedua. Fi itu huruf jar. Zahabi itu sebagai isim majrur. Wal fiddati, wa-nya adalah wa atof, fiddatinya adalah majrur. Dan wa mat'umati, wa-nya wa atof, mat'umatinya adalah sebuah isim. Fala, la-nya di sini adalah lanahi, yajuzu, bai'u. Yajuzu itu adalah isim masdar yang berkedudukan sebagai fi'il. Bai'u adalah fi'il mudhari yang bentuknya adalah mujarrad dan marfu. Bai'ul zahabi, nah zahabi di sini sebagai mudhafun ilaih. Zahabi bin zahabi, bi-nya itu sebagai adalah huruf jar, zahabinya adalah majrur. Wal fiddati kadzalika illa mutamasilan naqdan. Wala, wa-nya wa atof, la-nya la nahi. Fiddatinya adalah mudhaf. Kadzalika illa di sini adalah istisna. Mutamasilan adalah isim manshub yang berkedudukan sebagai musna. Nah, nakdan wala wanya wa atof, la-nya la nahi. Bai'u mabta'ahu. Ma di sini sebagai isim mausul dan mabta'ahinya ini dan ta'ahunya itu sebagai fi'il mudhari. Hatta yakbidahu wala bai'ul lahmi bil hayawani. Yakbidahu itu adalah fi'il mudhari, wanya wa atof, la-nya la nahi. Al-lahmi itu mudhafun ilaih, bi huruf jar, hayawani itu majrur. Yajuzu bai'ul zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Wa-nya itu wa atof, yajuju itu fi'il mudhari, bai'u itu fa'il, zahabi itu mudhafun ilaih, bil fiddati itu ba-nya itu huruf jar, fiddati adalah majrur, mutafadilan itu isim mansub. Nah, wa kadzalika mat'umatu la yajuzu bai'ul jinsi minha. Wa-nya sebagai atof, wa-nya ini huruf atof, mat'umatu ini adalah mubtada, la-nya la nahi, yajuzu sebagai khabar, bai'u itu fa'il, jinsi itu mudhafun ilaih, minnya ini adalah huruf jar. Bimislihi illa mutamasilan naqdan wa yajuzu. Illa mutamasilan di sini sebagai isim mansub, mansub mustasna. Wa yajuzu sebagai fi'il mudhari marfu. Nah, bai'ul jinsi, ba-nya ini huruf jar, minha bil ghairihi, bi-nya ini huruf jar, ghairihi itu majrur, mutafadilan naqdan, wala yajuzu bai'u. Wa-nya sebagai huruf jar, wa-nya wa atof, la-nya la nahi, yajuzu bai'u itu fa'il, lururi. Faslun itu sebagai isim nakirah yang berkedudukan mubtada. Wa mutabayyi'ani ini adalah isim tasniyah yang berkedudukan mubtada marfu. Bikhyar ini isim majrur, bi-nya itu adalah huruf jar. Lamnya lam nahi.
Yatafarraqa sebagai mudhari mansub, walahuma wa sebagai wa ataf, lahuma itu lanya sebagai huruf jar. An itu masdar, yastarito itu fi'il mudhari mansub, khiyari ila salasati ayyam. Khiyar itu maf'ul bih, ila itu huruf jar, salasati itu majrur, ayyamin itu isim. Wa idza wujida bil mabi'i ghaibu. Wa-nya wa ataf, iza itu huruf syarat, wujida itu fi'il madi, bil itu huruf jar, mabi'i itu masdar. Dan ghaibu itu fi'il makna atau fi'il makna isim marfu. Fal mustari radduhu wala yajuzu bai'u samarata. Falil linya ini huruf jar. Mustari itu mustari radduhu yaitu sebagai masdar. Wala wanya wa ataf, la-nya la nahi, yajuzu itu fi'il mudhari' marfu. Bai'u itu fa'il, samarata itu mudhafun ilaih majrur. Mutlaqan illa itu mustasna. Ba'da dawi solahiha, fala bai'u ma fihi riba bijinsi ridban illal laban. Selanjutnya, faslun itu isim nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada marfu. Wa yasihu salamu. Wanya sebagai huruf ataf, yasihu sebagai fi'il mudhari, salamu itu sebagai fa'il. Halan wa mu'ajalan. Wanya ini adalah wa ataf. Fi ma takamala fihi. Fi itu sebagai huruf jar, takamala itu fi'il madi, dan fi-nya itu adalah huruf jar. Khamsu syara'ita. Khamsu itu adalah isim adad marfu karena dia ini menjelaskan sebuah angka, makanya disebut isim adad. Syara'ita itu adalah tamyiz mansub. An itu sebagai masdar, yakuna itu sebagai nakis mansub. Madbuton adalah sebagai khabar dari mansub. Bil sifati wa an yakuna. Jinsan lam yahtalita bihi ghairuhu. Bi adalah huruf jar, sifati adalah majrur, wa-nya wa ataf, an-nya ini adalah masdar. Lamnya nahi, yahtalito sebagai fi'il mudhari, bi-nya huruf jar, ghairuhu itu adalah isim marfu. Nah, walam tadkhuluhu naru. Wa-nya sebagai wa ataf, lamnya lam nahi, tadkhuluhu itu fi'il mudhari, dan an-narnya itu adalah sebagai isim marfu fa'il. Terus selanjutnya li'ihalatihi wa an la yakuna. Li'ihalati, linya huruf jar, halati itu masdar, wa-nya itu wa ataf, yakuna itu khabar mansub, muayyanan, wa-nya sebagai huruf ataf, lanya lanahi, min itu huruf jar, muayyanin itu majrur, summa lisihati. Nah, linya ini adalah huruf jar. Sulami fihi, sulami adalah majrur, fihinya ini fi-nya itu huruf jar. Sama niyatu syara'id, wa huwa an yasifahu ba'da zikri. Wa huwa di sini sebagai wanya wa ataf, huwanya ini dhamir, anya ini adalah masdar, yasifahu ini adalah fi'il mudhari, ba'da itu dzaraf, zikri itu masdar. Jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yahtalif biha. Jinsihi itu majrur, wa naw'ihi, wa-nya itu wa ataf, bisifati, bi-nya itu huruf jar dan sifatinya itu adalah majrur. Allati itu sebagai mausul, yahtalif biha, bi-nya itu sebagai huruf jar. Samanu wa an yazkuru. Samanu itu marfu, wa-nya wa ataf, an-nya itu masdar, yazkuru itu fi'il mudhari. Qadrahu bima. Nah, qadrahu bima. Nah, bi-nya ini adalah huruf jar. Yunfi itu adalah marfu, jahalata itu maf'ulun bih, anhu, hunya ini adalah huruf jar. Wa inna itu wanya ataf, inna itu adalah masdar. Kana adalah fi'il nakis. Mu'ajalan itu sebagai khabar. Zakaro itu fi'il madi. Waqta mahilihi itu mudhaf. Wanya wa ataf, annya adalah masdar. Yakuna ini adalah nakis. Mawujudan indanya ini zaraf, indal istihqaqi fi-nya ini huruf jar. Ghalibi sebagai majrur, wa an yadhkuru, wanya wa ataf, anya masdar, yadhkurunya adalah mudhari mansub. Mawdi'a qabdihi wa an yakuna samanu. Mawdi'a ini adalah naibul fa'il, qabdihinya ini adalah qabdihi itu sebagai mudhaf, wanya wa ataf, anya masdar, yakuna ini fi'il nakis, terus samanu itu sebagai marfu. Ma'luman wanya ini wa ataf, annya masdar, yataqabado adalah fi'il madi mansub tasniyah. Qabla tafarruqi, qabla itu dzaraf, tafarruqi itu majrur. Wanya wa ataf, annya masdar. Yakuna ini adalah fi'il nakis. Aqdus salami, aqdu adalah isim kana marfu,
Dan salami itu adalah mudhofun ilaih majrur. Najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti. La-nya di sini fi'il nahi, yadkhulu itu marfu, fi'il marfu, khiyari itu fa'il, itu marfu, syarti itu mudhofun ilaih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pembacaan ataupun penarkiban, penjelasan dan yang lainnya, karena di sini saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.